Selamat malam kepada seluruh anggota Jemaat BTMC Kramapulo. Di pertengahan minggu ini kita bersyukur dan berterima kasih karena kita boleh berkumpul kembali, berbakti kembali, walaupun dalam keadaan yang kurang menyenangkan, ada wabah COVID-19 ini, tetapi kita perlu bersyukur dan berterima kasih karena kita boleh terhindar akan wabah ini. Baiklah, sebelum kita akan memulai kebaktian Rabu malam ini, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Untuk membuka kebaktian kita, marilah kita menyanyi dari lagu Sion nomor 29. Bukalah ya Tuhan. Doa buka disampaikan oleh Bapak Glenn Sianipar. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pimpinan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah Kau siapkan hati dan pikiran kami dengan menganugerahkan Roh Kudus ke hati kami, supaya setiap firman yang akan kami dengarkan, yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Paul Emerson Zai, boleh berdiam dalam hati kami. Dan Engkau menolong kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa untuk menyertai kami dalam kebaktian kami dari awal hingga pada akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Paul Emerson Zai. Shalom saudara-saudara, selamat malam. Kita puji Tuhan pada malam hari ini karena kasih-Nya kita dipertemukan kembali dalam ibadah malam permintaan doa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita rindu untuk meminta kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas kebaikan-Mu. Saat ini kembali kami dikumpulkan untuk bersekutu dalam ibadah, mendengarkan suara Tuhan dan menyampaikan segala permohonan kami. Biarlah firman yang sebentar kami bentangkan, Tuhan berkati, Tuhan kuasai,
agar dapat memberikan kepada kami kehidupan yang baru, nasihat yang baru, dan kami dituntun lebih dekat kepada kedatangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, minggu yang lalu kita sudah mempelajari satu peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes, di mana mereka melihat satu peristiwa yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Dan memang itu adalah peristiwa khusus yang diberikan oleh Tuhan untuk membuktikan kepada dunia siapakah Yesus yang sebenarnya. Di dalam Markus pasal yang ke-9, kembali di dalam ayat yang keempat, demikianlah kata-kata dari Petrus kepada Yesus. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, peristiwa malam hari itu adalah peristiwa yang sangat menyenangkan, di mana Yesus sedang dikuatkan menghadapi salib yang tidak lama lagi di depan mata. Setelah semalaman Yesus dimuliakan di atas gunung, kemudian mereka turun, sementara di kaki gunung serombongan besar orang sudah menunggu bersama-sama dengan beberapa murid-murid yang lain yang ditinggal di situ. Ketika Yesus datang mendekat, Yesus memerintahkan kepada ketiga sahabatnya supaya jangan mereka menyampaikan, menceritakan apa yang mereka sudah lihat. Dia berkata, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Sekarang dalam nama Kristus, mereka memerintahkan roh yang menyiksa itu meninggalkan mangsanya. Tetapi setan justru mengejek mereka dengan menunjukkan kuasanya sekali lagi. Jadi pada peristiwa Yesus naik ke atas gunung, murid-murid yang ditinggal ini menghadapi orang-orang yang sedang membawa orang-orang sakit. Pada waktu murid-murid ini ingin menyembuhkan, mereka tidak berhasil. Setan menjadi tertawa, mengejek-ejek mereka. Siapa itu? Orang-orang yang tidak suka kepada Yesus, yang tidak suka kepada pengikut-pengikut Yesus. Mereka melihat murid-murid itu tidak bisa berbuat apa-apa, lalu mereka menertawakannya. Murid-murid yang tidak sanggup menjelaskan kekalahan mereka. Sekarang ini mereka merasa bahwa kecelakaan akan datang atas diri mereka dan kepada guru yang mereka kasihi. Di antara orang banyak itu terdapat ahli Taurat yang banyak menggunakan waktu untuk merendahkan para murid Yesus ini. Mereka mengerumuni murid-murid itu sambil melancarkan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka untuk membuktikan bahwa mereka dan guru mereka adalah penipu. Saudaraku, bisa kita bayangkan sekarang ada kerumunan orang banyak yang sedang membawa orang-orang sakit mengharapkan kesembuhan. Tapi pada waktu mereka didoakan, pada waktu mereka dijamah oleh para murid, mereka tidak sembuh. Dan sekarang musuh-musuh ini yang sedang mengintai ini mulai melontarkan ejekan. Dan mereka berkata, lihat, jangan-jangan mereka ini semua penipu. Jadi mereka dituduh para murid ini, bahkan guru mereka adalah Yesus, itu adalah penipu.
Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, rabi-rabi ini mengumumkan dengan nada kemenangan bahwa di situ ada roh jahat yang baik, ya. Murid-murid atau Kristus sendiri tidak dapat mengalahkannya. Ya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang para ahli Taurat ini, rabi-rabi ini, mereka seperti seolah-olah bertepuk tangan, mengatakan di sini ada sekarang roh jahat, ini bukti mereka tidak bisa mengalahkannya. Orang banyak sekarang mulai cenderung berpihak kepada ahli Taurat. Hinaan, ejekan meliputi orang banyak itu. Saudara yang kasih, pernahkah kita merasakan di saat keyakinan kita diuji, iman kita diuji di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan terbukti pada saat mereka melihat seolah-olah kita tidak mempunyai kuasa. Kita berdoa tapi nggak ada hasilnya. Kita berpuasa tidak ada hasilnya. Sementara mereka melakukan doa, kita melihat seperti ada banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini bukan perkara yang mudah. Malam persekutuan dengan kemuliaan sorga, untung masih tertinggal bekasnya di dalam diri juru selamat itu dan sahabat-sahabatnya. Karena ketika Yesus turun dan ketiga murid yang bersama-sama dengan dia sedang datang, dengan perubahan perasaan yang tiba-tiba orang berbalik, ya, orang banyak ini datang berbalik hendak berjumpa dengan mereka. Inilah manusia, saudara-saudara, manusia labil, manusia yang tidak stabil. Pada waktu Yesus belum datang, mereka sedang berada di kelompok orang-orang ahli Taurat ini. Mereka mulai muncul ejekan, hinaan kepada murid-murid yang ditinggal ini. Tetapi setelah Yesus datang dengan ketiga murid itu, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, sekarang mulai lagi beralih pandangan mereka kepada Yesus. Saudaraku, karena baru saja malam hari itu, kemuliaan Tuhan yang menyelubungi Yesus Kristus dipandang dari jauh oleh ketiga murid yang bersama-sama dengan dia. Wajah mereka terdapat satu terang yang mengherankan orang yang memandangnya. Sekarang ahli Taurat mulai mundur ketakutan. Dan orang-orang banyak menyambut Yesus. Saudaraku, tadi suara-suara lancang yang menghina, yang mengejek sekarang terhenti. Sikap diam menguasai segenap rombongan itu. Sekarang ayah yang dirundung malang, yang sedang membawa anaknya untuk disembuhkan, mencari jalan melalui orang banyak itu. Dan sekarang sambil tersungkur di kaki Yesus, mulai dia menceritakan kesusahan dan kekecewaannya. Katanya, "Guru, anakku ini ku bawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan anak ini setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membanting-bantingkan anak ini ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang-kejang." Saudara-saudara, kita bisa bayangkan kalau ada anak kita, keluarga kita di hadapan kita, dibanting-banting tubuhnya, oleh karena ada roh jahat di dalam tubuhnya, kemudian mengkertakkan gigi,
dan bisu. Markus pasal 9 ayat 17. Firman Tuhan katakan, kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekarang ini kita sedang berada di dalam dunia yang penuh dengan tipuan, penuh dengan akal busuk daripada kuasa kegelapan. Kita sedang berada di dalam pertentangan yang besar, saudara-saudara. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu, kata ayah itu, tapi mereka tidak dapat mengusir roh itu. Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Ayat 19. Apa kata firman Tuhan? Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Saudara-saudaraku, ingat bahwa Yesus sudah menyampaikan kepada murid-murid ini, dia adalah sumber kuasa. Dan Yesus yang menyuruh mereka, mengutus mereka untuk memberitakan Injil, bahkan menyembuhkan orang-orang sakit. Tapi kali ini mereka gagal. Dan dengan nada yang seperti kesal, tadi kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Dan akhirnya anak itu disuruh dibawa di hadapannya. Sekali lagi, putra kehidupan, Yesus, guru itu, bertemu dengan putra kuasa kegelapan, yaitu iblis, di medan pertempuran. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Kristus datang ke dunia ini adalah untuk memenangkan pertempuran antara kuasa kegelapan. Di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-19. Lukas 4 ayat 19. Apa dikatakan oleh firman Tuhan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah firman Tuhan katakan. Roh Tuhan ada padaku, mulai ayat 18. Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku, mengumpulkan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setan sejak dari Taman Eden tidak pernah berhenti untuk menyiksa, untuk mengganggu, untuk menggoda, untuk menyusahkan manusia. Sekali lagi saudara, pemilik kuasa kegelapan itu, yang namanya iblis atau setan, tidak pernah berhenti. Dan sekarang, sementara Yesus dimuliakan di gunung, murid-murid ini tidak sanggup. Setan menahan anak itu dalam genggamannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, malaikat-malaikat terang dan rombongan malaikat yang jahat yang tidak kelihatan itu sedang berada di samping
ya, di dekat pertempuran itu. Mungkin saja saudara sedang menghadapi pertempuran. Jangan lupa, di saat yang sama ada malaikat terang, ada malaikat kegelapan sedang menyaksikan pertempuran itu. Tolong perhatikan kalimat ini. Sesaat lamanya Yesus membiarkan roh jahat itu menunjukkan kuasanya, supaya orang-orang yang melihatnya mengerti akan kelepasan yang hampir diadakan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang Tuhan izinkan penderitaan. Dia izinkan kesulitan, kesusahan kepada saudara dan saya. Seolah-olah Allah itu jauh, tetapi itu tidak di luar kontrol pengendalian Allah. Karena Dia mau agar orang dapat melihat, manusia dapat melihat kuasa Tuhan melalui pergumulan, melalui penderitaan, melalui kesulitan yang saudara hadapi dan saya hadapi. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang banyak menonton dengan menahan nafas pada saat itu. Dan ayah ini melihat dengan derita yang penuh harapan bercampur ketakutan. Bahkan pada hari itu, ayah dari anak yang sedang kerasukan ini berada dalam keraguan terhadap Yesus. Kenapa? Mari kita baca ayat selanjutnya. Di dalam Markus pasal yang ke-9 itu. Di dalam ayat yang berikut dikatakan begini. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah, terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Oh, luar biasa penderitaan anak ini, saudara-saudara. Bayangkan anak itu kadang dibawa ke api, dibawa ke air, dipermainkan, digoncang-goncang oleh setan. Ini bukanlah merupakan peristiwa yang biasa. Ini sangat-sangat menyakitkan, saudaraku. Mari kita bayangkan itu kalau terjadi kepada anak kita, kepada saudara kita. Kita lihat dia dibawa ke api, dibawa ke air. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu. Perhatikan saudara, disinilah keraguan, tapi bercampur harapan. Kata ayah anak itu, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami, kasihanilah kami. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita sekarang bangkit dari keraguan. Sementara kita mengharapkan kebebasan, mengharapkan berkat, mengharapkan kemenangan, tetapi selalu ada di dalam itu keraguan. Ayat 23-24 dari Markus pasal 9, demikian kata Tuhan. Jawab Yesus, katanya, jika engkau dapat, ya, di sini, ya, ini mengartikan Yesus menekankan kepada ayah anak itu, karena dia kata tadi jika engkau dapat.
Yesus kembali bertanya, jika engkau dapat. Saudara-saudara, Yesus katakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudaraku yang kasih, kemenangan adalah di dalam percaya. Malam hari ini saya rindu kita belajar dari pelajaran ini, dari pengalaman ini. Sering kita seperti ayah dari anak ini datang kepada Tuhan, masih dalam pertanyaan, jika engkau dapat. Sekiranya engkau mungkin bisa lakukan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus menjawab orang itu hari itu. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan setelah Yesus berkata demikian, saudara, di dalam ayat 24, dengan mencucurkan air mata karena menyadari kelemahannya sendiri, ayah itu menyerahkan dirinya kepada kemurahan Kristus dengan seruan, aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan merindukan pengakuan. Tuhan merindukan dari saudara dan saya adalah pengakuan untuk kuasa Tuhan. Pengakuan akan kemahakuasaannya, kemahaadilannya, kasihnya, perhatiannya kepada saudara dan saya. Dan apa yang terjadi setelah itu? Saudara-saudara, ketika Yesus melihat orang banyak itu sudah mulai datang semakin dekat berkerumun. Biasa, kalau ada kejadian apa-apa orang kan sedang berkerumun, tapi nggak tahu mau buat apa. Sementara kita tahu tadi, di sana ada ahli Taurat yang sedang menggosok-gosok orang-orang ini, mengatakan bahwa itu tidak mungkin dilakukan. Saudara-saudara, ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, dalam ayat 25, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sudah tahu apa yang terjadi setelah Yesus katakan itu? Mari kita lihat ayat yang ke-26. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, ia sudah mati. Saudara, perjuangan hari itu prosesnya tidak langsung dilihat. Bahkan mereka sudah melihat, anak ini sudah mati. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat 27, tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu anak itu bangkit sendiri. Saudara-saudaraku yang kasih, pada malam hari ini, seberapa percaya kita kepada firman Tuhan? Seberapa yakin kita kepada kata-kata yang dikeluarkan oleh mulut Allah itu sendiri? Seberapa kuat kita untuk mempercayai, meyakini setiap kata yang ada di dalam firman Tuhan ini? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari belajar untuk percaya. Mari belajar untuk percaya. Ayah anak itu awalnya meragukan kesembuhan. Dia sudah lihat murid-murid tidak sanggup. Bahkan sudah banyak omongan, ejekan, hinaan tentang Yesus dan murid-murid ini yang mereka dengar sendiri.
pada hari itu. Dan kita sudah dengarkan tadi, Yesus membiarkan peristiwa itu seolah-olah ada kekalahan untuk sementara waktu. Karena Tuhan mau menunjukkan kuasa itu yang sungguh-sungguh kepada orang yang percaya. Dan ketika mulut ayah anak ini berkata, aku percaya, aku percaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dia katakan, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kelemahan kita bertemu dengan kuasa Tuhan. Kekurangan kita bertemu dengan kelebihan yang Tuhan miliki. Kelemahan kita bertemu dengan kuasa yang Tuhan miliki, kemampuan yang luar biasa yang Tuhan miliki. Bila mana kita yang kurang percaya ini, sekarang percaya kepada kuasa Tuhan. Itulah kata Tuhan tadi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara yang kasih, rahasia kuasa penyembuhan adalah karena kita percaya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, rahasia untuk mendapatkan mujizat, mendapatkan kemenangan adalah bila mana kita memiliki roh percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika mereka sudah sampai di rumah, ada pertanyaan dari murid-murid Yesus. Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawab Yesus kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalimat di sini dengan berdoa. Ternyata doa memiliki kuasa yang luar biasa. Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami, kasihanilah kami. Itulah tadi penekanannya. Dan itulah doa yang selalu menggema dari manusia yang kurang percaya. Tapi malam ini saudara, Yesus tadi katakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Percaya itu menghubungkan kita dengan sorga. Percaya itu mendatangkan kekuatan kepada kita di saat kita berhadapan dengan kuasa kegelapan. Dan biarlah jiwa-jiwa ini dalam ketidaklayakan mereka, dalam ketidakberdayaan mereka, boleh menyerahkan diri sepenuhnya kepada Juru Selamat. Dan jangan memandang kepada diri sendiri, tapi mari kita memandang kepada Tuhan. Malam hari ini saudaraku yang kasih, biarlah kita memegang janji Tuhan. Di dalam Yohanes 6 ayat 37 firman Tuhan katakan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak kubuang. Oleh sebab itu, rendahkanlah dirimu di kaki Yesus. Sama seperti ayah orang yang bisu tadi, yang dirasuk oleh setan tadi. Dengan berkata, aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Semoga Tuhan menolong kita, memberkati kita di dalam perjalanan iman ke depan ini. Dengan banyaknya tantangan, persoalan yang kita hadapi saudara. Setan sedang bekerja, menggoncang-goncang, membanting-banting, bahkan menyiksa saudara dan saya. Apakah itu dalam perasaan, penyakit, usaha, dan lain sebagainya. Hari ini, hubungkan dirimu dengan sorga. Berdoa sungguh-sungguh kepadanya. Katakan kepada Tuhan, aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Malam ini adalah malam permintaan doa. Itu sebabnya
Nanti kalau ada permohonan-permohonan yang mau disampaikan, mari kita sampaikan pada saat saya memberikan waktu di saat kita sedang berdoa. Bagi yang bisa bertelut, mari kita bertelut. Bagi yang tidak bisa, mari kita semuanya dalam keheningan datang kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, saat ini kami datang kepada Tuhan, meninggikan dan memuji Engkau, karena Engkau adalah Allah kami yang sangat mengasihi kami, Allah yang sangat peduli, Allah yang luar biasa bagi kami. Dengarkanlah puji-pujian dari anak-anak. Bapa, kami manusia berdosa, kami manusia lemah, kami manusia kurang percaya. Engkau tahu segala kekurangan kami. Saat ini kami datang kepadamu. Di saat kami datang mengaku kesalahan kami, kiranya Engkau menyucikan kami ya Bapa. Bapa, Engkau adalah tempat kami untuk memohon. Kami datang kepadamu menyerahkan hidup kami, jiwa raga kami. Tuhan, kiranya lindungi kami dari semua kuasa kegelapan. Biarlah kami berdiri dalam kebenaran, dalam iman, mempertahankan kebenaran-Mu untuk tetap setia sampai Tuhan datang. Berkati rumah tangga kami, anak-anak kami. Bagi mereka yang sudah punya anak mantu cucu, Tuhan berkati mereka. Berkati usaha tangan anak-anak Tuhan, mata pencaharian mereka. Berkati orang-orang yang sedang berkuliah, bersekolah dalam pendidikan. Demikian juga mereka yang sudah bekerja. Bahkan yang sedang mencari teman hidup, Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami, Tuhan berkati. Agar dengan pertolongan-Mu, pimpinan negara kami boleh menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Dan kami masyarakat untuk dapat memberikan sumbangsi kerjasama untuk membangun kedamaian dalam dunia ini. Kami juga tidak lupa ya Tuhan berdoa untuk pimpinan organisasi gereja Tuhan. Berkati mereka. Mulai dari yang tertinggi sampai ke jemaat. Biarlah kami bersama-sama dengan jemaat mempersatukan kekuatan kami, semangat kami, siap untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hibur mereka. Dan biarlah kami semua di dalam penantian penuh dengan pengharapan menuju sorga yang mulia. Bila masih ada di antara anak-anak Tuhan yang ingin menyampaikan permohonan, Tuhan kiranya sendengkan telinga-Mu. Bapa yang baik, kami bersyukur dan terima kasih pada saat ini. Engkau berikan kesempatan bagi kami boleh beribadah, mendengarkan sabda-Mu. Biarlah firman itu dimeteraikan di hati kami, dihidupkan di dalam tingkah laku kami, dan terlebih berbuah melalui pelayanan kami. Kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan kepada kami rumah tangga. Kiranya itu boleh membawa kami bersatu untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan masih ada lagi anak-anak Tuhan yang mau menyampaikan ucapan syukur mereka. Kiranya Tuhan sendengkan telinga. Terima kasih ya Bapa atas segala pemberian-Mu, atas segala karunia-Mu. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kami dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita patut mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena kita boleh menerima firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Paul Emerson Say. Kita akan menyanyikan lagu penutup nomor 31, Kasih Surga yang Terindah. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Paul Emerson Say. Biarlah kiranya firman ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun, dan kami boleh tiba di rumah kami dengan tidak kurang suatu apapun. Biarlah kiranya rahmat Tuhan selalu menyertai kami sepanjang sisa minggu ini Tuhan, dan Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Ampunilah segala dosa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah kebaktian Rabu malam yang telah kita saksikan bersama-sama, dan kami kembali mengingatkan bahwa pada minggu yang akan datang kita akan bersama-sama untuk mengikuti kebaktian Rabu malam kembali. Dan kami mengingatkan agar supaya saudara-saudara kami yang akan memberikan persembahan ucapan syukur dan perpuluhan jangan lupa untuk mentransfernya ke rekening yang di bawah ini. Tuhan memberkati.